Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di ID Export Session Closing, di mana pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia di tahun ini berada pada jalur menuju zona positif, seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional yang masih berjalan. Lantas, bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 membuat Indonesia memang harus merevisi beberapa kali target pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena tidak hanya Indonesia, hampir seluruh negara di dunia ini juga mengalami tekanan yang cukup dahsyat ya dengan adanya pandemi COVID-19, dan kita lihat di tahun 2020 proyeksinya menjadi minus 1,7%. Ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2020. Sementara menyikapi tahun 2021 dengan adanya harapan dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini memberikan harapan baru tentunya bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menyikapi tahun 2021. Sehingga kalau kita lihat proyeksi di tahun 2021, pemerintah lebih optimis begitu, meskipun masih single digit, tapi pertumbuhan dari ekonomi Indonesia ditargetkan sekitar 5% di sepanjang tahun 2021. Ya, pemirsa, proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di tahun ini memang oleh pemerintah lebih optimis daripada proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF yang memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,8% saja di tahun 2021 ini. Sementara proyeksi IMF tersebut juga akan ditopang oleh dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk ini dengan rencana distribusi vaksin COVID-19, di mana dua hal tersebut dinilai ini menjadi kunci dari pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kemudian juga mendorong nantinya PDB kembali berada di zona positif pada akhir tahun 2021. Ya, lantas apa saja sebenarnya yang menjadi faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun ini? Kita akan simak kembali dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah 4 faktor yang menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang menyelimuti dari optimisme pemerintah dan harapan dari masyarakat Indonesia tentunya. Yang pertama, kita lihat dari pertumbuhan konsumsi masyarakat dengan adanya pelonggaran kembali PSBB, kemudian adanya relaksasi dari sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan adanya peningkatan konsumsi masyarakat Indonesia, karena kita tahu sektor konsumsi ini baik rumah tangga, perusahaan begitu menjadi salah satu faktor yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian di posisi kedua, kita lihat dari peningkatan investasi. Ya, beragam kemudahan melalui kebijakan, ya salah satunya Omnibus Law begitu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ini menjadi salah satu juga faktor yang mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia, karena beragam hambatan-hambatan dari sisi kebijakan, kemudian lamanya proses-proses administrasi yang biasanya dialami oleh pelaku usaha ini coba untuk dikurangi, ditertibkan, sehingga menjadi daya tarik bagi investor asing dalam menanamkan investasi mereka di Indonesia. Ini dia menjadi salah satu faktor ya yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kemudian ada PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini program yang akan terus dilanjutkan oleh pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran yang cukup masif, sehingga diharapkan bisa menggerakkan berbagai sektor infrastruktur ataupun sektor-sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021, tentunya juga dalam rangka berjuang ini mengatasi pandemi COVID-19. Dan berikutnya ada faktor dari peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor juga diuntungkan dengan adanya perbaikan harga komoditas. Kita tahu juga minyak mengalami kenaikan, kemudian batu bara pun demikian. Demikian juga dengan sektor komoditas perkebunan yang menjadi andalan pemerintah Indonesia tentunya dalam meningkatkan nilai tambah, kemudian pendapatan dari ekspor komoditas Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga bersama bahwa Kementerian Keuangan ini menilai bahwa distribusi vaksin khususnya untuk kalangan menengah atas akan meningkatkan kepercayaan konsumsi di kalangan tersebut.
Hal inilah juga yang akan mendorong tingkat konsumsi di kalangan menengah atas sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Kemudian pemirsa, dari sisi peningkatan ekspor akan didukung dengan proyeksi pemulihan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor Indonesia, sehingga ini akan mendorong adanya permintaan ekspor dari negara-negara tersebut. Dan selain itu, masih berlanjutnya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada tahun ini juga dinilai oleh Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk mengembalikan lagi pertumbuhan Indonesia ke tren yang positif. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya dengan realisasi dari dana pemulihan ekonomi nasional sampai dengan akhir tahun 2020? Kita akan simak berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah realisasi ya dari dana pemulihan ekonomi nasional yang sudah didistribusikan atau didistribusikan kepada masyarakat Indonesia ya. Kita lihat ini apa saja, sekitar 579,8 triliun rupiah. Ini adalah dana PEN yang sudah digelontorkan di tahun 2020, di mana ini adalah kalau kita lihat dari sisi prosentasenya sudah mencapai 83,4% dari total anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2020 lalu yang mencapai 695,2 triliun rupiah. Memang masih ada sisa, tapi pemerintah juga sudah menyebutkan bahwa dana sisa dari pemulihan ekonomi nasional yang telah ditetapkan di tahun 2020 juga akan dilanjutkan atau akan digunakan untuk program PEN di tahun 2021. Kalau kita bedah satu persatu, itu dananya untuk apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. UMKM, ini adalah dana yang cukup besar, sekitar 112,44 triliun rupiah, karena kita tahu sektor UMKM ini menjadi penopang ya pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian ada pembiayaan korporasi atau perusahaan sekitar 60,73 triliun rupiah, perlindungan sosial sekitar 220,39 triliun rupiah, kemudian dukungan sektoral kementerian lembaga sekitar 66,69 triliun rupiah dan kesehatan 63,51 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan beberapa penggunaan dana dari program ekonomi nasional atau PEN. Di mana kita tahu di tahun 2021 total anggaran dari pemulihan ekonomi nasional ini sudah ditetapkan sekitar 403,9 triliun rupiah atau mengalami kenaikan dari pagu sebelumnya yang sebesar 372,3 triliun rupiah. Ya, PEN 2021 akan tersebar dalam 5 program. Yang pertama ini adalah anggaran kesehatan 25 triliun rupiah, kemudian program perlindungan sosial dengan pagu 110,2 triliun rupiah, di mana kemudian stimulus untuk sektoral, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah senilai 184,2 triliun rupiah. Kemudian ada insentif usaha dalam bentuk insentif perpajakan sebesar 20,26 triliun rupiah. Dan yang terakhir pemirsa, kita lihat, yakni dukungan usaha mikro, kecil dan menengah serta badan usaha milik negara sebesar 63,84 triliun rupiah. Ya pemirsa, kita harapkan bahwa dana PEN di tahun 2021 ini bisa disalurkan dengan tepat sasaran serta mampu mendorong perekonomian Indonesia untuk kembali lagi ke zona positifnya. Baik pemirsa, demikian update infografis terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di segmen berikutnya tentunya kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.